Selamat siang, Bapak Ibu Guru. Selamat siang, adik guru. Selamat Oke. siang. Selamat siang. Siang. Oke, pada siang hari ini kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok Bapak Saiful dan Ibu Ristia dengan tema analisis data pada penelitian kuantitatif. Oke, mungkin kita mulai bersama-sama ya. Untuk slide berikutnya, nah mungkin Bapak Ibu akan dijelaskan oleh Bapak Saiful. Maka dipersilakan Bapak Saiful. Ya, terima kasih untuk Ibu Moderator Bu Ana. Mohon bantuan untuk Bu Ristia untuk ganti slide ya, Bu. Oke, Bapak Ibu, untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang presentasi kuantitatif riset. Tentunya dalam hal subtopiknya analisis data. Jadi Bapak Ibu nanti bagi yang mau penelitian kuantitatif bisa mungkin menanggapi atau mungkin menambahkan presentasi dari kami atau mau bertanya. Dalam quantitative research, hal yang paling utama adalah kata kuncinya angka dan statistik Bapak Ibu. Itu pasti penelitian kuantitatif. Nah, di dalam kuantitatif itu tentunya ada beberapa tujuan. Yang pertama adalah hubungan antar variabel. Kemudian yang kedua adalah membuat sampel eh, dalam populasi itu apakah antara korelasi ataupun perbedaan dan nanti akan ditarik kesimpulan seperti apa. Kemudian kunci dari penelitian ini adalah ada kode-kode dalam bentuk numerikal atau nomor ya. Kemudian ada checking statistik. Bentuknya nanti ada statistik yang dibantu dengan ada tool yang bisa membantu dalam menganalisis data. Kemudian menggunakan prosedur-prosedur yang akan dijalankan saat melakukan penelitian ini. Nanti setelah ini saya akan jelaskan Bapak Ibu. Kemudian saat interpreting result ini yang paling penting sekali nanti Bapak Ibu nanti saya akan jelaskan satu persatu. Selanjutnya Bapak sebelum menjelaskan data analisis proses, Bapak Ibu perlu tahu bahwa di dalam analisis data tentunya dalam kuantitatif riset itu ada dua ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah deskriptif statistik dan inferensial statistik. Nanti akan dijelaskan sama Bu Ristia lebih mendalamnya ya Bapak Ibu. Yang kedua adalah ini adalah proses data analisis proses yang harus Bapak Ibu jalankan. Jangan sampai ada satu langkah pun yang terlewat Bapak Ibu. Terutama adalah nanti di bagian interpretation of result ya yang terakhir. Itu yang paling penting sekali di dalam menganalisis penelitian ini. Yang pertama Bapak Ibu harus mendata editing data atau data editing adalah suatu proses di mana Bapak Ibu memeriksa kembali data yang sudah didapat saat collecting data, baik berupa angket dan sebagainya. Di sini untuk memastikan bahwa data tersebut lengkap, jelas, dan konsisten. Tujuannya adalah untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam pengolahan data Bapak Ibu. Dan memastikan setiap jawaban, mungkin contohnya dalam kuantitatif apa ya, angket, mungkin ada pertanyaan yang belum dijawab oleh responden ya, atau mungkin jawaban yang tidak logis, yang tidak diharapkan seperti itu. Sehingga contohnya ya tadi yang saya cek memastikan semua pertanyaan dari responden terjawab. Kemudian yang selanjutnya adalah data coding, coding data. Di sini adalah Bapak Ibu memberikan kode angka dalam menentukan jawaban responden agar mudah dianalisis serta secara statistik Kak, nanti. Mungkin saya contohkan seperti rank ya, rank kode yaitu dari antara sangat tidak setuju dari poin satu, kemudian dilanjutkan poin 2 tidak setuju, dan kemudian netral 3 dan selanjutnya sampai sangat setuju poin 5. Coding ini sangat memudahkan peneliti dalam melakukan analisis, tentunya dalam menggunakan software nanti. Kemudian yang ketiga adalah data entry. Di sini juga sangat penting sekali, tidak kalah pentingnya ya Bapak Ibu, karena dalam proses memasukkan data itu yang sudah dikodekan tentunya seperti tadi yang saya jelaskan, eh,
menggunakan beberapa software. Nanti softwarenya kami jelaskan di akhir presentasi. Itu salah satunya adalah SPSS ataupun Microsoft Excel atau R dan sebagainya. Jawaban responden ini dimasukkan satu persatu dan ini peneliti di sini Bapak Ibu harus sangat hati-hati sekali saat memasukkan data. Kalau bisa Bapak Ibu saat meneliti nanti itu dalam keadaan fit, jangan sampai ngantuk ya Bapak Ibu. Ini karena memasukkan data dalam aplikasi. Nanti berakibat fatal dalam hasil analisisnya. Kemudian untuk data cleaning, selanjutnya adalah membersihkan data-data yang terjadi kesalahan. Misalnya tadi ada kesalahan input angka, data kosong, missing data ini maksudnya seperti apa? Yaitu ada responden yang tidak menjawab pertanyaan yang ada di angket misalnya. Kalau untuk satu dua soal atau pernyataan mungkin bisa dianggap masih wajar ya. Tapi kalau untuk lebih itu yang sangat fatal sekali. Nanti ada solusinya, nanti saya akan jelaskan. Kemudian ada data ekstrim atau outlier. Tujuannya adalah data ini akan dianalisis secara akurat dan dapat dipercaya. Kemudian nomor 5 adalah assumption testing. Jadi Bapak Ibu di sini memproses menguji apakah data memenuhi syarat atau bukan dalam menganalisis statistik tertentu. Misalnya uji normalitas, kemudian uji multikoliniaritas, uji heteroskedastisitas atau uji linearitas dan sebagainya. Masih banyak sekali uji-uji ya. Jika asumsi tidak terpenuhi, maka peneliti harus menggunakan metode analisis lain. Kemudian yang keenam adalah analisis statistik, yaitu proses mengolah. Mengolahnya seperti apa? Yaitu menggunakan teknik statistik untuk menjawab pertanyaan peneliti. Jenis analisis yang digunakan bisa menggunakan statistik deskriptif, nanti yang dijelaskan sama Bu Ristia. Kemudian ada korelasi, regresi, kemudian ada ANOVA, ya yang lebih dari beberapa kelompok. Kemudian ada uji T. Selanjutnya yang nomor 7 adalah hipotesis testing atau uji hipotesis, yaitu apakah hipotesis ini akan diterima atau ditolak setelah Bapak Ibu menganalisis data hasil statistik. Ini yang sangat penting sekali. Eh, Poin ini yang harus menjadi patokan adalah 0,05 Bapak Ibu. Jadi kalau hipotesisnya kurang dari 0,05 itu hipotesisnya bisa diterima atau signifikan. Sedangkan kebalikannya kalau lebih dari 0,05 P-nya itu tidak signifikan, otomatis hipotesis ini akan ditolak Bapak Ibu. Ini yang menjadi acuan nanti apakah ada perbedaan dalam penelitian ini dengan eksperimental kelas atau mungkin kontrol kelas kalau misalnya contoh dari penelitian. Kemudian yang terakhir adalah interpretation of result ya, interpretasi dari result ini yang harus jeli, peneliti itu harus mengerti angka statistik, menghubungkan antar hasil dengan teori yang ada, kemudian menarik kesimpulan peneliti. Jangan sampai salah menarik kesimpulan yang ada. Jika hasil menunjukkan signifikan, ya ungkapan signifikan. Maka peneliti menyimpulkan bahwa variabel X akan mempengaruhi variabel Y. Tadi untuk utamanya dalam poin P misalnya kurang dari atau lebih dari 0,05 itu jangan sampai salah. Misalnya hasil dari penelitian kita adalah 0,07. Nah, itu kita bisa dilihat itu lebih dari 0,05 berarti hipotesis ditolak. Kesimpulan dari analisis ini adalah prosesnya bahwa akan dimulai dari memeriksa data dulu, kemudian dilanjutkan dengan pengkodean data, memasukkan data, kemudian membersihkan data, menguji asumsi, melakukan analisis statistik, menguji hipotesis, hingga menginterpretasikan hasil penelitian. Ini jangan sampai ada yang terlewat ataupun bolak-balik Bapak Ibu. Lanjut Bu Ristia. Bu Ristia. Ya, deskriptif tipe-tipenya tadi ini akan dijelaskan sama Bu Ristia dulu, nanti saya akan lanjutkan lagi. Monggo Bu Ristia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sae. Em, Baik Bapak Ibu, yang selanjutnya yaitu ada
types of data analysis, khususnya pada quantitative research. Pada quantitative research ini ada dua jenis, Bapak Ibu. Yang pertama ada descriptive statistik, kemudian yang kedua yaitu ada inferential statistik, yang akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Baik, yang selanjutnya, yang pertama akan saya jelaskan yaitu mengenai deskriptif statistik. Analisis ini, Bapak Ibu, digunakan untuk meringkas, untuk mengorganisasi, dan menjelaskan karakteristik utama dari data yang Bapak Ibu miliki sehingga akan lebih mudah untuk dipahami. Analisis ini membantu peneliti atau Bapak Ibu yang sedang melakukan penelitian menggunakan kuantitatif untuk melihat gambaran umum dari data yang telah dikumpulkan oleh Bapak Ibu. Kemudian pada deskriptif statistik ini biasanya disajikan melalui beberapa ukuran Bapak Ibu. Yang pertama yaitu ada central tendency atau ukuran pemusatan, yaitu seperti mean, median, dan mode. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada dispersion atau ukuran penyebaran, yaitu seperti standar deviasi, variasi, range, atau yang menunjukkan seberapa besar variasi atau penyebaran data. Kemudian yang ketiga yaitu ada distribution. Em, Hal ini mencangkup seperti frekuensi atau percentage yang dapat menunjukkan pola distribusi data. Namun Bapak Ibu, pada deskriptif statistik ini hanya dapat menggambarkan data yang ada dan tidak dapat digunakan untuk menarik kesimpulan atau untuk menggeneralisasikan terhadap populasi yang lebih luas. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada inferential statistik. Nah, Bapak Ibu, jika tadi deskriptif statistik ini digunakan untuk menjelaskan sampel, maka dalam inferential statistik ini digunakan untuk menarik kesimpulan atau membuat generalisasi atau prediksi tentang suatu populasi berdasarkan data sampel yang Bapak Ibu miliki. Kemudian pada statistik inferential ini tujuannya yaitu yang pertama, yang pasti untuk menguji hipotesis, kemudian yang kedua yaitu untuk menentukan hubungan antar variabel, kemudian yang ketiga yaitu untuk membuat prediksi atau menggeneralisasi terhadap populasi yang lebih besar, dan juga untuk mengetahui apakah suatu hasil penelitian itu signifikan atau tidak. Kemudian eh, pada inferential statistik ini, Bapak Ibu, dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan analisisnya. Yang pertama yaitu ada comparative interventional statistic, kemudian yang kedua ada correlational inferential statistic. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai comparative interventional statistic. Nah, Bapak Ibu, komparatif interventional statistik ini digunakan untuk membandingkan perbedaan antara dua atau lebih grup atau kelompok untuk melihat perbedaan, eh, untuk melihat apakah terdapat perbedaan yang signifikan. Kemudian analisis ini biasanya digunakan ketika peneliti ingin mengetahui nih apakah em, dengan adanya perlakuan atau treatment yang digunakan oleh peneliti, kemudian ada metode atau kondisi tertentu yang dilakukan oleh peneliti itu dapat memberikan hasil yang berbeda dibandingkan dengan kelompok lain yang tidak memperoleh perlakuan atau treatment. Dan em, ada beberapa jenis penelitian Bapak Ibu yang sering menggunakan analisis komparatif interventional statistik. Yang pertama yaitu ada comparative research, kemudian yang kedua ada experimental research, kemudian yang ketiga ada quasi-experimental research, dan yang terakhir ada survey research. Dan ada contoh uji statistik yang digunakan pada jenis komparatif interventional statistik ini. Yang pertama yaitu ada t-test, yaitu digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok. Kemudian yang kedua yaitu ada ANOVA atau Analysis of Variance. Jika jika t-test ini untuk membandingkan rata-rata dua kelompok,
Maka ANOVA ini digunakan untuk membandingkan rata-rata lebih dari dua kelompok. Kemudian yang ketiga yaitu ada chi-square test, yaitu digunakan untuk membandingkan frekuensi atau kategori antar kelompok. Dan yang selanjutnya yaitu ada correlational interventional statistic. Correlational interventional statistic ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua atau lebih variabel serta mengukur kekuatan dan arah hubungan tersebut. Jadi intinya analisis ini digunakan untuk mengetahui nih apakah dua variabel itu saling berhubungan atau tidak, tetapi tidak dimanipulasi variabelnya atau tidak diberikan perlakuan atau treatment. Dan ada jenis penelitian yang sering menggunakan analisis correlational interventional statistik ini, misalnya yaitu ada correlation research. Kemudian yang kedua yaitu ada survey research. Kemudian yang ketiga ada predictive research. Kemudian contoh uji statistik yang digunakan pada analisis correlational interventional statistik ini, yang pertama yaitu ada Pearson correlation, yaitu digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel yang berskala kontinu atau datanya yaitu berupa angka hasil ukur, yaitu misalnya dari em, data diperoleh dari hasil tes siswa, yaitu nilainya ada 75, 85, 95, dan lain sebagainya. Jadi datanya itu berupa angka. Kemudian yang kedua yaitu ada Spearman correlation, yaitu digunakan untuk mengukur hubungan antara variabel yang berskala ordinal atau berbentuk peringkat. Misalnya Bapak Ibu, jenis datanya ini bukan kalau Pearson tadi berupa angka, kalau Spearman ini bukan berupa angka, tetapi em, berupa ordinal atau peringkat. Yaitu misalnya ada kategori motivasi siswa, yaitu kategorinya ada rendah, sedang, atau tinggi. Kemudian, atau yang paling familiar misalnya hasilnya yaitu ada strongly disagree, disagree, neutral, kemudian agree, strongly agree, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga yaitu ada regression analysis, yaitu digunakan untuk menganalisis dan memprediksi pengaruh atau hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu ada data analysis tools for research, yaitu berbagai software atau alat analisis yang dapat digunakan untuk membantu Bapak Ibu mengolah atau menganalisis data kuantitatif yang dilakukan tanpa dengan manual atau dengan menggunakan rumus. Yang pertama yaitu yang sangat familiar yaitu ada SPSS. SPSS ini paling cocok untuk analisis statistik. Kemudian kelemahannya, kelebihannya dulu, SPSS ini mudah digunakan dan menyediakan banyak uji statistik dan tanpa coding. Tapi terdapat kelemahan pada SPSS ini. Yang pertama yaitu lisensinya berbayar dan cukup mahal. Kemudian yang kedua yaitu ada R atau R. Ini paling cocok digunakan untuk advance statistik atau grafis Bapak Ibu. Jadi R ini itu untuk menganalisis data yang berbasis coding. Kemudian kelebihannya yaitu software ini gratis, sangat fleksibel dan highly customizable. Tetapi terdapat kelemahannya juga Bapak Ibu. Eh, dengan menggunakan software R ini, perhitungannya sangat rumit karena Bapak Ibu harus menggunakan coding. Kemudian yang ketiga yaitu ada Python, yaitu software yang paling cocok untuk data analisis yang berskala besar. Misalnya datanya itu bisa sampai ribuan atau jutaan atau banyak variabel. Kemudian terdapat kelebihannya juga dari Python ini. Yang pertama yaitu
open resources, fleksibel, dan bisa digunakan untuk berbagai jenis analisis yang datanya berskala besar. Karena Python ini lebih dapat menganalisis data dengan lebih kuat dan lebih stabil. Tetapi ada kekurangannya juga, yaitu Python ini membutuhkan kemampuan pemrograman untuk menggunakannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada software Stata, Bapak Ibu. Software ini paling cocok untuk digunakan pada data ekonomi atau data longitudinal atau yang data jangka panjang, Bapak Ibu. Misalnya data pertumbuhan ekonomi atau data kebijakan. Ini kan eh, data-data ekonomi. Kemudian kelebihannya Stata ini sangat kuat dan stabil hasilnya dan cocok untuk model statistik yang kompleks. Kemudian kelemahannya yaitu lisensinya berbayar dan cukup mahal. Kemudian yang terakhir yaitu ada Excel, Bapak Ibu. Ini yang sangat affordable di antara yang lain. Tetapi Excel ini hanya dapat digunakan untuk menganalisis statistik dasar saja. Dan kelebihannya tentu saja mudah diakses em, dimanapun, di laptop atau device manapun yang didukung oleh Microsoft Office. Kemudian mudah digunakan, tetapi kelemahannya yaitu kurang efektif untuk dataset yang berskala besar atau untuk analisis statistik yang kompleks. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Saiful kembali. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ristia. Saya akan melanjutkan lagi Bapak Ibu. Ini kami mencoba memberikan contoh menganalisis artikel tentang kuantitatif penelitian ya, kuantitatif data yang kami ambil dari Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Edukasia ya, yang terbit tahun 2025 yaitu bulan Desember. Ini dari Francisca, kemudian Bapak Soehartono dan sebagainya. Penelitian ini judulnya adalah The Effectiveness of Artificial Intelligence. Jadi penggunaan AI, keefektifan penggunaan AI ya di dalam pembelajaran, tentunya dalam profil Pancasila ya Bapak Ibu. Di sini nanti kita akan dijelaskan satu persatu isinya seperti apa, dan di penelitian ini menggunakan analisis data SPSS versi 25. Jadi menggunakan juga QSI eksperimental, yaitu dengan pre dan post test, yaitu adanya control design yang melibatkan 64 ya students ya dalam kelas 11. Selanjutnya Bu Ristia. Nah, di sini Bapak Ibu tadi sudah dijelaskan sama Bu Ristia, ada deskriptif dan inferensial. Ini yang pertama Bapak Ibu menganalisis tentang deskriptif analisis dulu. Jadi hasil deskriptif analisis di sini menunjukkan bahwa kedua kelompok di sini ada eksperimental dan kontrol, yaitu ada memiliki skor pretest ya dan post testnya itu yang hampir sama. Berarti di kemampuan awal siswa itu bisa dibilang setara ya Bapak Ibu. Namun setelah pembelajaran dilaksanakan antara kontrol kelas dan eksperimental kelas, ya kalau di kelas seperti itu, terdapat perubahan yang lebih signifikan, yaitu di post test meningkat antara eksperimental dan kontrol kelas. Di sini itu dalam hal intinya critical thinking dan kreativitas. Saya akan jelaskan satu-satu. Hal ini kelompok eksperimen mendapat perlakuan yaitu penggunaan AI ya seperti ChatGPT, Grammarly dalam pembelajaran. Sedangkan yang sebaliknya di grup kontrol itu menggunakan konvensional. Selanjutnya. Nah, di sini di dalam hasil inferensial statistik, Bapak Ibu bisa melihat ini ada angka-angka. Ini apa sih maksudnya ya Bapak Ibu?
Tetapi saya akan menyimpulkan sedikit saja biar Bapak Ibu langsung ke poinnya karena nanti dalam hal penarikan hasil analisis. Jadi hasil inferensial statistik itu menggunakan independent sample t-test ya Bapak Ibu di sini itu. Kemudian akan menunjukkan perbedaan yang signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dalam dua variabel yang diteliti. Untuk critical thinking, Bapak Ibu bisa melihat itu ada hasil analisisnya, yaitu menunjukkan P-nya itu kurang dari 0,001 dengan efek size defisiasi atau D sama dengan 1,65 itu di Cohen-nya ya Bapak Ibu yang critical thinking. Ini maksudnya apa Bapak Ibu? Ini adalah peningkatan kemampuan berpikir kritis pada kelompok eksperimental itu naik ya Bapak Ibu, sangat signifikan dan sangat berpengaruh besar. Sedangkan yang di bagian bawahnya ada creativity, yaitu hasil hasil analisisnya itu menunjukkan juga P kurang dari 0,001 dengan efek size defisiasi 1,46 ya Bapak Ibu. Ini maksudnya adalah peningkatan kreativitas siswa pada kelompok eksperimental juga naik dan mendapat pengaruh besar. Jadi dapat disimpulkan secara keseluruhan hasil menunjukkan bahwa intervensi pembelajaran menggunakan AI dalam peningkatan kognitif yaitu nyata dan terutama dalam hal critical thinking dan creativity dibandingkan dengan metode pembelajaran yang konvensional yang ada di dalam control group ya Bapak Ibu. Selanjutnya, ya, sebelum ke referensi Bapak Ibu, nanti sebelum ke pertanyaan, ini ada sedikit tambahan yang saya infokan ke Bapak Ibu, terutama yang nanti mau mengambil penelitian kuantitatif. Misalkan seperti ini Bapak Ibu, jika di dalam mau menganalisis data, ternyata ada beberapa apa ya yang sering terjadi dalam peneliti di dalam saat penelitian, kesalahan-kesalahan yang sering ada dan bagaimana solusinya nanti akan saya jelaskan sedikit demi sedikit, yaitu tentang peneliti itu sering mendapatkan tetap memasukkan data kosong ke analisis. Ini terutama untuk mahasiswa yang sering memasukkan data banyak kosong, ini Bapak Ibu perlu hati-hati tanpa memperbaikinya. Tadi di dalam angket misalnya ada beberapa yang belum diisi, itu jangan terlalu dipaksakan Bapak Ibu. Nanti solusinya adalah beberapa yang harus dijalankan sama Bapak Ibu sebagai peneliti. Nanti saya akan jelaskan. Kemudian menghapus terlalu banyak responden. Ini kenapa banyak yang dihapus? Mungkin karena memiliki jawaban kosong tadi yang saya jelaskan. Akibatnya jumlah sampel di sini akan semakin sedikit. Dan penelitian tentunya akan kurang representatif ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah mengisi jawaban secara asal yang dari responden. Ini sangat kurang apa ya namanya, kurang dijelaskan dalam penelitian itu harus lebih hati-hati karena akan menimbulkan data yang bias ya Bapak Ibu. Sehingga penelitian tidak akan objektif. Kemudian selanjutnya adalah tidak menjelaskan missing data dalam penelitian. Itu harus dijelaskan Bapak Ibu. Nanti di dalam bab 3 itu tentang metode penelitian, itu kenapa apa yang akan dilakukan. Kemudian di bab keempat yaitu di analisis data, Bapak Ibu harus menjelaskan bagaimana itu bisa terjadi. Dan bisa dijelaskan nanti di riset gap-nya atau limitation-nya. Kemudian tidak memeriksa kuesioner dalam pengumpulan data Bapak Ibu. Jadi nanti saat responden sudah mengisi, sudah selesaikan dikumpulkan misalnya dengan tatap muka, Bapak Ibu cek satu persatu dulu Bapak Ibu. Apakah jawaban dari responden itu sudah diisi semua atau belum? Ini yang sering sekali mungkin dianggap sepele tapi sangat fatal sekali. Kalaupun misalnya belum, kalau 1-2 mungkin bisa wajar ya, tapi kalau untuk lebih banyak itu harus perlu pengulangan. Bila perlu bisa pengulangan data kembali dari kita, ada etika mengambil sampel lagi ke orang tersebut, tentunya dengan apa ya sampel ulang ya seperti itu.
itu tentunya harus dengan persetujuan dari responden tersebut. Tapi kalau bisa jangan sampai seperti itu Bapak Ibu. Kemudian adalah tadi yang untuk data-data yang misalnya kurang diselesaikan dalam saat mengumpulkan data sehingga menimbulkan masalah saat menganalisis data. Jadi Bapak Ibu tadi sudah saya jelaskan yaitu mengecek satu persatu responden. Kemudian jika lebih dari dua tadi harus bisa mengambil ulang sampel tersebut ataupun bisa mendapatkan sampel yang baru seperti itu Bapak Ibu. Mungkin bisa kita lanjutkan ke tanya jawab saja atau mungkin tanggapan dari rekan-rekan teman-teman yang lain. Ini adalah referensi yang kami ambil, salah satunya juga ada dari bukunya dari Pak Ton juga seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sungguh presentasi yang luar biasa dan sangat informatif dari kelompok Bapak Saiful dan Ibu Ristia. Oke, maka dari itu kita masuk ke sesi tanya jawab. Oke, bagi teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan, silahkan menggunakan fitur raise hand. Ya. Dan kalau misalnya ada kendala, teman-teman juga bisa menuliskan pertanyaan dalam kolom komen. Oke, saya buka dulu untuk 3 pertanyaan pertama ya. Oke, saya buka dulu pertanyaannya. Bisa dimulai dari Ibu Amalia. Oke, Ibu Amalia, mohon untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya Mbak Ana dan untuk Pak Saiful dan Mbak Ristia. Terima kasih atas pemaparan materinya. Terlihat sekali bahwa pemateri sangat menguasai apa yang disampaikan. Entah saya agak takutnya ada yang miss begitu ya, yang terlewat. Ada satu pertanyaan terkait descriptive statistic. Jadi, apakah sebelum melakukan inferential statistics, kita sebagai peneliti kita harus melakukan descriptive statistik dahulu, begitu? Apakah itu bagaimana ya? Apakah itu sebuah keharusan atau bagaimana? Saya takutnya ada yang terlewat tadi. Terima kasih ya sebelumnya. Oke, baik. Pertanyaan yang luar biasa. Selanjutnya pertanyaan yang berasal dari Ibu Anis, boleh? Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Miss Ana, terima kasih juga untuk Pak Saiful dan Mbak Ristia. Materinya bagus. Izin bertanya. PT-nya aja masukin. Laporan status pembayaran. Izin bertanya ya, maaf ya. Menurut Pak Saiful dan Mbak Ristia, apa jika peneliti ingin mengetahui apakah motivasi belajar mempengaruhi hasil belajar siswa, analisis statistik apa yang sebaiknya digunakan? Begitu Pak Saiful dan Mbak Ristia. Terima kasih. Pembayaran mah. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Kami tampung dahulu. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga berasal dari Bapak Miftah. Baik, terima kasih Bu Ana dan terima kasih Pak Saiful dan Mbak Ristia. Luar biasa sekali presentasinya. Sepertinya sudah sangat menguasai tentang pendekatan kualitatif ini. Baik, pertanyaan saya terkait dengan jumlah sampel Pak Saiful dan Mbak Ristia. Apakah ada jumlah sampel minimal yang harus kita gunakan ketika kita akan menggunakan software statistik? Terus, apa pengaruhnya, Pak, ketika sampel itu terlalu sedikit atau terlalu banyak terhadap hasil penelitiannya? Seperti itu, Pak Saiful dan Mbak Ristia. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak Miftah atas pertanyaannya. Oke, marilah kita jawab dulu pertanyaan dari Ibu Amalia. Tadi sudah bertanya terkait deskriptif statistik
tadi pertanyaannya itu kalau nggak salah, apakah sebelum melakukan inferensial statistik harus melakukan deskriptif statistik dulu, Pak? Begitupun sebaliknya. Monggo, silakan untuk bisa dijawab Bapak Saiful atau Ibu Ristia. Baik, terima kasih pertanyaannya untuk Mbak Amalia. Em, saya akan mencoba menjawab pertanyaannya, yaitu sebelum melakukan inferential statistik, apakah harus melakukan deskriptif statistik? Em, Menurut saya dan menurut pemahaman saya, sebelum kita melakukan inferential statistik, kita harus melakukan deskriptif statistik terlebih dahulu. Mengapa? Karena dalam analisis data kuantitatif ini biasanya kan peneliti ini em, apa ya, harus mengetahui karakteristik dasar dari em, data yang Bapak Ibu peroleh, dan apa ya, karakteristik ini kan dapat diperoleh dengan menggunakan deskriptif statistik, yaitu dengan menggunakan mean, median, standar deviasi, atau yang lain sebagainya, di mana informasi ini yang akan membantu peneliti atau Bapak Ibu untuk menentukan metode inferential mana yang paling tepat em, untuk digunakan. Dan apabila kita langsung, misalnya apabila kita langsung menggunakan inferential statistik ini tanpa deskriptif, apakah akan terjadi, apakah akan mempengaruhi hasil? Sebenarnya, apakah akan mempengaruhi hasil atau tidak, ini tergantung pada em, bagaimana Bapak Ibu mengolahnya. Namun bisa saja ini beresiko. Yang pertama, kita tidak tahu apakah data yang diperoleh Bapak Ibu itu datanya aneh atau tidak, atau outlier. Kemudian kita tidak tahu apakah data ini normal atau tidak. Dan kita bisa saja salah memilih uji statistik untuk digunakan pada penelitian Bapak Ibu. Dan kemudian misalnya Bapak Ibu tanya nih, apakah kita bisa hanya menggunakan inferential statistik saja tanpa deskriptif? Sebenarnya bisa nih Bapak Ibu, sebenarnya bisa kita tidak menggunakan deskriptif, karena pada beberapa software, apalagi kalau Bapak Ibu menggunakan software sebagai alat bantu untuk analisis data, beberapa software itu bisa langsung apa ya, memberikan uji intervention secara otomatis. Namun karena ini software ya Bapak Ibu, lagi dan lagi kita tidak tahu eh, resiko dari data-data yang mungkin terjadi, yang sudah saya bilang tadi, apa apa misalnya data outlier, data tidak normal, atau sebagainya. Seperti itu. Dan misalnya ditanyakan juga apakah bisa hanya deskriptif tanpa inferential, ini sangat bisa, tergantung dari tujuan tujuan penelitian Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu hanya ingin melihat eh, melihat gambaran atau kesimpulan dari data yang Bapak Ibu peroleh, yaitu hanya mean atau median atau mode-nya saja, ini bisa tanpa menggunakan inferential statistik. Tapi jika Bapak Ibu ingin menguji hipotesisnya, ingin mengetahui hubungan antar variabel atau membandingkan kelompok, maka diperlukan interventional statistik. Begitu Bu Amalia. Baik, Mbak Ristia, terima kasih atas jawabannya ya. Iya, sama-sama. Baik, sungguh penjelasan yang luar biasa dan pertanyaan yang luar biasa juga. Oh, selanjutnya kita akan ke pertanyaan berikutnya yang di- yang kita dapatkan dari Ibu Anis. Oke, tadi pertanyaannya ialah, jika penelitian ingin mengetahui apakah motivasi belajar mempengaruhi hasil belajar siswa, analisis statistik apa yang sebaiknya digunakan? Monggo untuk dijawab.
Bapak Saiful dan Ibu Ristia dipersilahkan. Oke, apakah suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu? Ya, Mbak. Clear, Terdengar, Mbak. Oke, baik, saya jelas. ulangi lagi ya. Pertanyaan berikutnya ialah, jika berasal dari Ibu Anis, jika seorang peneliti ingin mengetahui apakah motivasi belajar mempengaruhi hasil belajar siswa, analisis statistik apa yang sebaiknya digunakan? Begitu? Ya, mohon maaf tadi saya gangguan sinyal Bapak Ibu tadi Tidak tidak apa-apa. terdengar suaranya. Jadi tadi pertanyaan dari Bu Anis, nggih. Iya, Bapak. betul, Bapak. Ya, tadi Bu Anis bertanya tentang jika peneliti ingin mengetahui apakah motivasi belajar itu akan mempengaruhi hasil belajar siswa, ya analisis statistik apa yang harus digunakan ya Bapak Ibu. Jadi tentunya jika ingin mengetahui hasil belajar seperti apa, Bapak Ibu harus tahu perbedaan dulu antara analisis regresi, kemudian correlation ataupun dan ANOVA ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menyimpulkan yang mana yang mau disiapkan. Tapi kalau menurut saya di sini kalau untuk hasil belajar yang digunakan tentunya adalah jika Anda ingin mengetahui beberapa besar pengaruh motivasi terhadap hasil belajar, itu adalah yang digunakan adalah regresi analisis Bapak Ibu. Nanti saya jelaskan Bapak Ibu apa itu regresi. Kemudian yang kedua adalah jika ingin mengetahui hubungan antara motivasi dan hasil belajar, maka Anda bisa menggunakan korelasi atau person correlation. Yang terakhir adalah jika Anda ingin membandingkan hasil belajar berdasarkan tingkat motivasi, maka Bapak Ibu bisa menggunakan ANOVA, ya terutama tadi berbagai macam grup ya, lebih dari 2 grup kemungkinannya Bapak Ibu. Nah, di sini untuk yang regresi Bapak Ibu itu yang harus dipahami tentunya adalah apa itu regresi itu, yaitu teknik analisis statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen dan terhadap variabel dependen ya, yaitu untuk memprediksi nilai Y berdasarkan X ya. Coba Bapak Ibu, kalau saya bertanya hasil belajar itu masuknya independen variabel atau dependen variabel. Coba Bapak Ibu harus bisa membandingkan di situ. Kalau untuk ke hasil Bapak Ibu, saya jawab adalah dependent variable Bapak Ibu, yaitu adalah kelompok Y. Nanti bisa dijelaskan satu persatu ya. Tetapi di dalam regresi itu biasanya peneliti ada beberapa yang fatal ya, yang sering terjadi atau mungkin yang dilaksanakan oleh peneliti karena kekurangan memahami konsep statistik itu seperti apa, kemudian interpretasi dalam outputnya, dan tidak melakukan uji asumsi sebelum analisis. Jadi tadi maksudnya itu di hasil analisis datanya, tentunya yang di depan itu nanti untuk menguji kayak angket seberapa efektivitas itu Bapak juga harus menggunakan piloting test ya. Apakah itu akan valid atau tidak seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini yang sering terjadi kesalahan adalah tidak melakukan uji asumsi regresi, di mana banyak peneliti yang melakukan regresi tanpa mengecek dulu syarat analisisnya. Apa itu? Yaitu uji asumsi normalitas, kemudian multikolonialitas, kemudian linearitas dan sebagainya. Tentunya itu nanti akan dibantu dengan aplikasi yaitu SPSS. Dan mohon maaf kami tidak bisa mempraktekannya di sini karena keterbatasan waktu ya. SPSS saya juga ada di sini menggunakan SPSS 2.4 Bapak Ibu. Kalau mau menggunakan nanti bisa chat free saya dan gratis Bapak Ibu ya.
ini tidak berbayar. Walaupun tadi di penjelasan di awal katanya ada berbayar, tapi saya dibantu dengan ada patch atau crack ya, yang untuk membantu peneliti dalam penelitian menggunakan SPSS. Kemudian yaitu salah menginterpretasikan output regresi, yaitu di mana peneliti itu sering salah membaca antara p-value, kemudian koefisien dan sebagainya. Contohnya adalah kalau misalnya signya 0,07 itu penulis kok menulisnya berpengaruh terhadap signifikan. Sedangkan di awal tadi saya sudah menjelaskan yaitu berapa Bapak Ibu? 0,05. Itu yang paling pentingnya, 0,05. Jika kurang itu maka akan signifikan, jika lebih sebaliknya Bapak Ibu. Ini yang sering salah di sini Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah tidak menjelaskan persamaan regresi, yaitu peneliti hanya menampilkan tabel hasil saja, tetapi tidak menjelaskan model regresinya itu yang seperti apa. Apakah konstankah atau mungkin koefisienkah dan sebagainya. Sehingga ada beberapa tips yang harus peneliti lakukan, yaitu melakukan uji asumsi regresi terlebih dahulu. Kemudian Bapak Ibu bisa melakukan penjelasan tabel outputnya secara lengkap. Kemudian setelah itu Bapak Ibu menuliskan persamaan regresi dan interpretasinya. Kemudian di akhir adalah Bapak Ibu hubungkan hasil penelitian Bapak Ibu dengan teori penelitian yang ada. Nanti apakah akan ada signifikan dalam, atau mungkin adakah keefektifan suatu media yang digunakan mungkin Bapak Ibu, kayak tadi menggunakan AI mungkin ya, seperti itu. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Apakah sudah menjawab Ibu Anis? Oke, sepertinya ada kendala sinyal ya Bapak Ibu. Oke, baik, kita lanjutkan dalam pertanyaan berikutnya, yaitu dari Bapak Miftah. Ya, oke, saya ulangi lagi pertanyaannya. Tadi, apakah ada jumlah sampel minimal untuk menggunakan software statistik? Dan jika misalnya ada minimalnya berapa, terus apa pengaruhnya jika terlalu sedikit dan apa pengaruhnya jika terlalu banyak? Begitu. Oke, baik, saya kembalikan ke Bapak Saiful dan Ibu Ristia untuk bantu menjawabnya. Baik, terima kasih Pak Miftah untuk pertanyaannya. Mungkin saya akan mencoba menjawab. Mungkin nanti Pak Saiful bisa menambahkan ya. Apakah ada jumlah sampel minimal untuk menggunakan software statistik dan apa pengaruhnya bila eh, kelebihan atau kekurangan? Oke, sepemahaman saya em, dan dari sumber-sumber yang saya baca itu tidak ada batasan jumlah minimal sampel untuk menggunakan software sebagai alat bantu analisis data, nih, Bapak Ibu. Software ini kan hanya sebagai alat bantu untuk menghitung data, sehingga secara teknis bisa digunakan untuk jumlah sampel yang berskala kecil maupun berskala besar. Namun kan dari beberapa contoh software yang saya contohkan tadi, itu kan ada beberapa software yang bisa digunakan untuk statistik em, analisis yang dasar. Kemudian ada software yang dapat digunakan untuk em, data yang berskala besar, yaitu misalnya data ribuan atau jutaan yang dapat menggunakan Python. Kemudian ada Stata yang dapat digunakan untuk menganalisis data berbasis data ekonomi. Tapi kalau untuk di kalangan mahasiswa, saya rasa software yang paling familiar itu yang dipakai itu SPSS, Excel atau R. Ini juga tidak ada batas limitasi minimal secara gamblang itu saya rasa tidak ada. Namun jumlah minimal minimal jumlah sampel ini biasanya ditentukan oleh metode statistik apa yang ingin digunakan oleh Bapak Ibu
bukan dari software yang digunakan. Misalnya, em, uji statistik t-test. Ini biasanya menggunakan minimal sampel itu 30 sampel agar hasilnya bisa stabil dan bisa mendekati distribusi data normal. Kemudian contoh yang kedua yaitu misalnya ANOVA. ANOVA ini misalnya setiap kelompok itu disarankan memiliki sampel minimal itu 20 sampai 30 sampel agar analisisnya lebih kuat secara statistik. Kemudian em, yang ditanyakan misalnya tadi dampaknya apa kalau sampelnya terlalu sedikit atau undersampling. Eh, ini bisa menyebabkan kekuatan statistik menjadi lemah. Em, Kemudian yang kedua yaitu bisa saja hasil penelitiannya itu kurang representatif. Kemudian uji statistiknya ini dianggap kurang valid Bapak Ibu. Kemudian apa yang terjadi bila sampelnya itu terlalu banyak atau oversampling? Em, Kalau misalnya terjadi oversampling ini bisa saja terdapat perbedaan. Misalnya terdapat perbedaan yang sangat kecil meskipun dapat menjadi signifikan secara statistik. Misalnya p-value-nya sangat sangat kecil walaupun tidak signifikan secara praktis. Kemudian yang kedua yaitu efisiensi penelitian menjadi menurun Bapak Ibu. Mungkin Eh, kemudian yang ketiga yaitu ada overfitting pada model statistik. Pada beberapa metode analisis, misalnya regresi kompleks atau machine learning, data yang sangat besar tanpa kontrol model dapat meningkatkan resiko model terlalu menyesuaikan data sampel hingga performa pada populasi atau data dapat menurun. Mungkin dari saya itu, Pak Miftah, apakah menjawab? Mungkin saya menambahkan Ibu, Iya, Bu. Oke. Terima kasih, Bu biar Lydia. Pak Miftah Ya, Pak lebih Saiful. puas ya Pak. Oke, gitu. Ya, Kasih terutama ini Pak. dalam hal pengaruh sampel terlalu sedikit itu adalah ada beberapa pengaruh Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu sebelum melakukan penelitian itu harus menentukan dulu sampel berapa dari populasi berapa. Itu nanti akan lebih dijelaskan lagi di kelompok collecting data ya, tapi hanya sebagai layer atau sebagian yang saya jelaskan adalah tentunya kalau Bapak Ibu ngambil sampel sedikit itu tidak akan melakukan hasil penelitian yang akurat. Kenapa seperti itu? Karena tidak akan bisa mewakili semua populasi yang ada dalam penelitian tersebut. Kemudian dalam analisisnya pun Bapak Ibu tidak akan akurat. Kenapa seperti itu? Karena beberapa analisis seperti regresi dan ANOVA itu harus membutuhkan jumlah sampel yang cukup. Kemudian hasil sulit digeneralisasi, yaitu kesimpulan peneliti tidak bisa mewakili populasi yang secara luas ataupun yang ada. Kemudian yang terakhir adalah nilai signifikansi bisa tidak stabil, yaitu hasil uji statistik bisa berubah-ubah karena jumlahnya tadi sedikit Bapak Ibu. Makanya tadi saat penganalisis, Bapak Ibu saat mendapatkan data, saat collecting data itu dicek Bapak Ibu angketnya. Kalau misalnya contohnya angket, dicek apakah ada kekurangan dari responden tidak menjawab pertanyaan atau mungkin asal menjawab. Itu yang harus Bapak pikirkan dan harus apa solusinya yang akan dilakukan. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian kuantitatif tentunya ya Bapak Ibu, di dalam hal ini penting sekali saat Bapak Ibu melakukan penentuan sampling di dalam suatu populasi, karena itu akan mempengaruhi validitas, keakuratan, dan kemampuan generalisasi hasil penelitian. Oleh karena itu, Bapak Ibu harus mendapatkan sampling yang sangat cukup, yang sangat dibutuhkan ya, tidak asal ngambil saat melakukan pengumpulan data. Dan nanti Bapak Miftah bisa mungkin mencari sumber dari John W. Creswell ya, tahun 2014 itu jelas sekali tentang penelitian kualitatif, kuantitatif, dan mix ya. Tentunya juga nanti dibantu dengan bukunya dari Pak Prof. Ton ya, The Beauty of Research, itu juga sangat membantu sekali Bapak Ibu. Begitu
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saiful dan Mbak Ristia. Baik, mungkin dari teman-teman sekalian ada yang mau bertanya lagi? Atau sudah cukup? Oke, itu ada yang di chat Bapak. Izin menyampaikan permohonan permintaan apps SPSS. Nah, dari Bapak Arif. Mungkin nanti bisa langsung ke Bapak Saiful ya. Menampilkan ya? Izin menyampaikan permohonan permintaan aplikasi, Bapak. Oke, izin share screen sebentar ya. Ini saya menampilkan dulu bentuknya SPSS, mungkin barang siapa tahu yang belum Boleh. memahami. Tapi untuk penjelasannya nanti di lain waktu saja karena waktunya sangat sedikit sekali ya, Bapak Ibu. Sudah tampil belum, Bapak Ibu? Masih Sudah ada? tampilannya gelap. Belum, Pak. Belum, Bapak. Belum. Mungkin pengendala sinyal ya. Ini di saya sudah keluar soalnya. Sudah? Masih belum? Masih belum, Bapak. Masih Belum, belum. Mbak. Belum. Sebentar. Maklum di gunung. Sepertinya sudah ya, Bapak Ibu. Ya, sudah, Bapak. Sudah, Pak. Nah, ini tampilannya seperti ini Bapak Ibu untuk SPSS versi yang 24. Sekarang ada yang terbaru Bapak Ibu 2526, tapi ini saya punyanya yang lama. Jadi nanti ini tampilan hanya seperti ini untuk pengenalan saja Bapak Ibu. Untuk data analisisnya itu nanti di sini ada poin analisis di sini banyak sekali. Kemudian ada data-data yang validasinya juga ada di sini Bapak Ibu. Nah, ini bagaimana memvalidkan data itu ada di sini prosesnya tanpa menggunakan rumus yang kita tahu kalau secara manual, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal memasukkan data sampel di sini seperti itu. Kalau untuk penjelasan untuk prakteknya mohon maaf lain waktu saja karena lebih banyak. Ini nanti bisa Bapak Ibu bisa mempelajarinya sendiri. Nanti saya akan berbagi saja di lain waktu. Begitu Bapak Ibu. Mungkin apakah pernah melihat aplikasinya seperti ini Bapak Ibu? Belum, Atau Mbak mungkin Saiful. belum pernah ya? Ya, Makasih. ya ini aplikasi yang saya ambil menggunakan Crack, jadi tidak harus berbayar Bapak Ibu. Nanti kalau bisa yang membutuhkan bisa menghubungi saya. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo saya kembalikan ke moderator. Mbak Ana, Ya, baik. Berikutnya ada pertanyaan Bapak. Ada pertanyaan. Yaitu tadi teman kita ada kendala sinyal ya Bapak. Maka tadi sempat bertanya mengenai materi hari ini mengenai tentang P-value Bapak. Bisakah untuk penjelasan lanjut tentang P-value atau nilai signifikan pada uji normalitas yang di bawah 0,05 atau di atas 0,05 itu masing-masing bagaimana dan pengaruhnya dengan normalitas begitu. Baik. Mungkin bisa dijawab dengan Bapak Saiful atau Ibu Ristia. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaan tadi dari Bu siapa ya? Dari Bu Isti, Pak. Ya, Oh, Bu Isti dari ya. Ibu Isti. Ya, selamat siang Bu Isti. Ini saya juga tidak
begitu paham banget, tapi saya akan menjelaskan apa yang saya tahu dan saya pelajari dari berbagai sumber yang ada, bahwa p-value itu atau probability value, yaitu nilai dalam statistik yang digunakan untuk menentukan apakah hasil penelitian itu signifikan atau tidak dalam hal pengujian hipotesis, Bapak Ibu. Itu kuncinya di situ, Bapak. Hipotesisnya seperti apa, nanti dibandingkan seperti itu. Kemudian jika value-nya diperoleh secara kebetulan atau mungkin hipotesisnya nol, itu benar. Kemudian dengan kata lain, value akan membantu peneliti dalam hipotesis nol ditolak ataukah diterima, Bapak Ibu. Maksudnya seperti apa? Jika dari hasil dari SPSS Bapak Ibu menampilkan hasil p-value 0, kurang dari 0,05, berarti itu hasilnya signifikan, yaitu hipotesisnya yaitu ditolak ya Bapak Ibu. Ini kita ibaratkan hipotesis itu dengan kode H0 ya Bapak Ibu. Kalau di dalam hal SPSS itu kodenya H0 kalau hipotesis itu. Kemudian kalau P-nya lebih besar dari 0,05 itu hasilnya tidak signifikan. Itu seperti itu Bapak Ibu. Contohnya seperti ini, misalnya jika hasil penelitian Bapak Ibu menunjukkan P-nya 0,03, berarti itu kurang dari 0,05, maka hasilnya adalah signifikan. Nah, dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis Bapak Ibu diterima karena ada signifikan tadi itu seperti itu. Begitu Bapak Ibu. Nanti bisa lihatnya itu nanti dilihat di SPSS itu kalau sambil praktek enak sekali, tapi karena waktunya tidak cukup, nanti bisa di lain waktu Bapak Ibu. Kalau masih ada pertanyaan atau mungkin mau menambahkan dari Bu Ristia, intinya itu p-value itu adalah nilai probabilitas yang digunakan untuk menentukan apakah hasil penelitian itu signifikan atau tidak dalam pengujian hipotesis. Seperti itu. Bu Ristia, monggo ditambahkan. Em, saya rasa cukup sih Pak jawaban dari Bapak. Tapi tadi mungkin di grup ini ada pertanyaan nih Pak dari Pak Arif. Tentang 0,05 itu kesepakatan dari mana? Em, jadi Bapak Ibu, asal mula 0,05 ini itu ada di dalam buku Statistical Methods for Research Worker tahun 1925 yang ditulis oleh Ronald Fisher pada awal abad ke-20 ketika mengembangkan metode pengujian hipotesis dalam bidang statistika. Em, Dalam buku ini, Fisher menyarankan bahwa hasil penelitian dapat dianggap cukup jarang terjadi secara kebetulan jika probabilitasnya kurang dari 5%. Yang artinya jika kemungkinan hasil terjadi secara kebetulan kurang dari 5%, maka hasil tersebut dianggap cukup kuat untuk menolak hipotesis nol. Dan jika kemungkinan lebih dari 5%, maka bukti dianggap belum cukup kuat. Dari sinilah angka 0,05 ini mulai digunakan secara luas sebagai tingkat signifikansi. Seperti itu, Bapak Ibu. Ya, intinya itu ini loh Bapak Ibu, 0,05 itu kan sama aja dengan 5% ya Bapak Ibu. Jadi itu kemungkinan hasil terjadi karena kebetulan ya. Kemudian yang kedua adalah sisanya berapa Bapak Ibu? Ya 95%, yaitu tingkat kepercayaan bahwa penelitian itu benar Bapak Ibu. Itu ya betul dari penelitinya ahli statistik yaitu Bapak Ronald yang memperkenalkan tentang signifikansi level. Bapak Ibu bisa mempelajarinya di situ dengan tadi yang saya sudah jelaskan, kode hipotesisnya adalah 0, H0 ya Bapak Ibu. Itu untuk membandingkan saja. Karena mungkin 0,05 itu bisa diibaratkan standardized ya dalam suatu penelitian. Apakah penelitian itu akan diterima atau tidak, terutama dalam hal angka atau statistik. Karena harus ada standar minimal seperti itu. Terima kasih.
Makasih banyak penjelasannya Pak Saiful dan Mbak Ristia, luar biasa. Makasih, jadi lebih punya gambaran. Lupa nanti SPSS-nya boleh dibagikan, nggih? Terima kasih. Siap, siap Bu. Ini tapi kalau bisa nggak bisa installnya nanti pas offline juga bisa Bu. Karena nanti ada beberapa trik ya. Nanti yang biasa menggunakan crack atau patch mungkin Pak Arif sering ya Pak. Karena ada tutorialnya tidak asal menginstal Bapak Ibu. Jadi yang utama itu antivirusnya juga harus dimatikan dulu, terutama yang bawaan dari Windows itu harus dimatikan dulu Windows karena patch Defender. itu bisa dibilang ilegal apa ya seperti itu. Tapi itu kayak jalan keluar ya. Patch-nya itu sangat riskan sekali dimakan sama antivirus itu karena dianggap virus sama virus Defender itu tadi. Karena nanti patch-nya itu saat diinstal selesai, Bapak Ibu jangan langsung buka aplikasi itu, tetapi di close dulu kalau udah install selesai. Kemudian jangan langsung buka crack atau patch-nya, tutup dulu aplikasi yang SPS Bapak Ibu install. Kemudian nanti patch-nya itu dikopikan ke sistem C di dalam laptop itu. Kemudian Bapak Ibu tadi nginstal di mana, kemudian pastikan di sana. Nanti di situ Bapak Ibu klik kanan, kemudian nanti ada aktivasi. Nanti bisa di offline ya, lebih enaknya nanti untuk penginstalan dan bisa mempelajarinya banyak Bapak Ibu dari YouTube juga bisa. Begitu. Kalau untuk Airpool saya juga pernah melakukan penginstalan, cuman kayaknya ini hasilnya lebih 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 ribet ya dibandingkan SPSS. Tapi yang paling simpel adalah uji T, itu yang paling yang favorit sekali kayaknya. Begitu. Oke, baik, luar biasa. Mari kita untuk tepuk tangan atas kelompok ini. Terima kasih. Sudah terjawab semua ya, Bapak Ibu yang bertanya. Dan ya, oke, terima kasih. Eh, Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup. Nggih. Demikian diskusi kita hari ini mengenai topik analisis data pada penelitian kuantitatif. Saya selaku moderator memohon maaf atas kesalahan selama memandu acara. Terima kasih kepada para pemateri dan peserta. Nah, sebelum kita akhiri, marilah kita foto bersama. Bolehkah Bapak Ibu? Mohon Dan untuk mengucapkan hamdalah dulu. ya oke. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. 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 Baik, bolehkah mengaktifkan kameranya sebagai sesi foto kita? Bu Anis, Bu Via, ya. Sambil tanya dulu boleh? Ini presensinya bagaimana ya? Saya tadi di jalan nggak gitu nyimak. Pakai ini, Bu. Pakai foto ini. Oke, Pakai saya foto sama ini lagi. rekor Bu. Kan ini direkord Bu. Nanti mungkin Pak Ton juga lihat. Ya, oke, Bu Anis, Bu Via, bisakah untuk mengaktifkan videonya? Atau mau lagi di jalan ya, Pak Bu ya? Nah, tadi di chat. Oh iya, betul sekali izin di jalan. Baiklah, mari kita foto bersama Bapak Ibu. Oke, saya hitung dari sebentar ya. Saya atur dulu. Ya, oke. Mari kita foto bersama. Tunjukkan senyum bahagianya. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi boleh Bapak Ibu? 3, 2, 1. Oke, baik. Luar biasa sekali. Cakep ya Bu Ana ya ini ya. Ya, nanti saya